Saya dulu termasuk anti dinantiin, tapi alhamdulillah saya nggak tahu Allah membalik hati saya itu jadi mencintai Nahdien ketika mendengarkan ceramah Gus Bahar, ceramahnya adem gitu ya, adem sejuk, ceramahnya Kiai Idrus Ramli, kemudian Yahya itu. Apakah benar sih di kelompok teroris itu mengajarkan ajaran-ajaran kesesatan? Oh iya benar ada. Saya kasih contoh ya. Contohnya? Contoh di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ya, di risalahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu yang berjudul Mufidul Mustafid fi Hukmi Jahili Tauhid. Itu jelas ucapannya jelas Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkafirkan orang yang bodoh di dalam tauhid. Jadi di keterangan yang lain, di kitabnya yang lain tuh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi itu, dia juga di kitab Nawaqidul Islam Al-Asrah, dia menyebut orang yang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa tahu maknanya, itu kafir. Ini bahaya kan? Terus orang yang disebut jahili tauhid tadi, orang yang bodoh terhadap tauhid, maksudnya bodoh itu harus tahu rincian-rincian tauhid. Tauhid yang berada di terminologi mereka, yang ada di benak mereka, yakni kamu harus kufur dengan tauhid. Tauhid ini nanti dijabarkan sendiri di pembahasan mereka, dan kemudian kamu harus menjauhi tauhid. Nah ini diaplikasikan dan dipahami berdasarkan selera mereka. Nah kalau kita nggak paham itu kafir. Ini ucapan sore itu di kitab mereka sendiri. Makanya para ulama-ulama Ahlussunnah itu mewaspadakan kitab-kitab mereka. Dan juga banyak sekali kitab-kitab atau pembahasan mereka di bidang tauhid misalnya, dan di mana yang dipahami Wahabi, kaum Wahabi itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang selama ini dipahami. Dan ini nuwun sewu, bahwasanya Ahlussunnah itu tidak membantah ini. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini ada di dalam ajaran Islam itu ada. Cuma ketika pembahasan ini disampaikan oleh kelompok Wahabi, mereka yang disampaikan ketika membahas rububiyah dan uluhiyah, maka pembahasan mereka itu ketika membahas ini adalah pembahasan untuk menyerang orang-orang yang melakukan tawasul, untuk menyerang orang-orang yang tabaruk, orang-orang yang melakukan salamatan, pasti gitu. Nanti ketika membahas asma wa sifat, ini pasti akan menyerang Ahlussunnah di dalam 20 sifatnya. Jadi pembahasan malah kelompok ghibah, kelompok ngerasani, kelompok menjelek-jelekan. Iya. Ngerasani. Gitu. Ini fakta ini. Makanya anak-anak kita ini kalau memahami tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat harus melalui ulama-ulama. Kita tidak menolak asma wa sifat. Iya, betul. Kemudian ketika ulama menetapkan 20 sifat tadi yang sudah saya sebutkan itu bukan berarti membatasi sifat itu hanya 20. Enggak, sifat Allah itu banyak. Akan tetapi di Ahlussunnah menetapkan yang ditetapkan itu, nanti ada pembahasan yang lain di luar itu masih banyak kalau dijelaskan. Jadi intinya ilmu ini harus diserahkan kepada ahlinya. Dan di sini saya lihat saya dulu termasuk anti dinantiin, tapi alhamdulillah saya nggak tahu Allah membalik hati saya itu jadi mencintai Nahdien ketika mendengarkan ceramah Gus Bahar, ceramahnya adem gitu ya, adem sejuk, ceramahnya Kiai Idrus Ramli, kemudian Yahya, itu dalil-dalil mereka sangat kuat, bisa membantah kelompok Wahabi.